Halo semua, gimana kabarnya? Aku doakan semua sehat dan dilancarkan segala urusannya. Gimana puasa hari ini? Masih kuat kan? Semoga kamu diberi kelancaran puasanya hari ini hingga buka puasa nanti. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas kasus-kasus penculikan yang terjadi di Indonesia, di mana dalam kasus ini bisa memberikan kita sebuah pembelajaran untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap orang asing yang berada di sekitar kita. Oke. Disclaimer dulu ya guys, aku buat video ini bukan untuk membuat kalian resah, gelisah, dan takut. Tapi dari kasus-kasus penculikan ini, kita bisa lebih waspada terhadap modus-modus para pelaku. Jadi, bijaklah dalam menilai sesuatu dari segi positifnya. Oke, kita langsung bahas saja kasus yang pertama. Penculikan Malika di Jakarta Pusat. Malika merupakan korban penculikan yang dilakukan oleh Iwan Sumarno pada 7 Desember 2022. Waktu kejadian, Malika sedang berada di kios orang tuanya. Mulanya Sumarno datang ke kios orang tua Malika sekitar pukul 10 pagi dan mengajak Malika untuk membeli ayam goreng yang jaraknya berdekatan dengan kiosnya. Sumarno sendiri sudah kenal dekat dengan keluarga Malika. Oleh sebab itu, ajakan Sumarno langsung diiyakan oleh Malika. Namun, setelah Malika pergi dengan Sumarno, dia tak kunjung kembali ke kios orang tuanya sampai siang hari. Berdasarkan hasil penelusuran polisi melalui rekaman kamera CCTV yang ada di lokasi, Sumarno memang membeli ayam goreng bersama Malika. Namun, setelah itu bukannya balik ke kios orang tua Malika. Sumarno malah naik bajai bersama Malika. Keduanya kemudian terlihat turun di stasiun kota. Setelah itu, nggak tahu mereka pergi kemana. Malika sendiri dikabarkan menghilang selama 26 hari. Dan pada tanggal 2 Januari 2023, tepatnya pada dini hari, polisi berhasil menemukan Malika di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Kota. Malika saat itu ditemukan di dalam gerobak yang biasa digunakan Sumarno untuk bekerja sebagai pemulung. Sumarno pun berhasil diamankan polisi dan dibawa ke kantor polisi setempat untuk dimintai keterangan akan aksi penculikannya. Penculikan Fitria di Cilegon. Kasus penculikan anak juga terjadi di Cilegon pada tanggal 2 Januari 2023. Korban bernama Fitria, anak perempuan berumur 4 tahun, diculik oleh tersangka HH. Sebelumnya, korban Fitria sedang bermain bersama teman-temannya di sekitar rumahnya. Tersangka pun mendatanginya dan mengiming-imingi akan membelikan es krim kepada korban. Namanya anak kecil, mau dibelikan es krim ya pasti nurut lah. Gak usah anak kecil lah, kamu aja lah, kalau tak traktir es krim pasti mau kan? Nah, setelah berhasil menculik Fitria, pelaku menyuruhnya untuk menjadi seorang pengemis. Korban juga sering mendampingi tersangka saat dia melakukan pekerjaannya sebagai badut di jalanan. Posisi tersangka yang sering berpindah-pindah tempat menyulitkan kepolisian untuk mengejarnya. Pada 25 Januari 2023, waktu dini hari, pelaku dan Fitria ditemukan di jalanan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi langsung meringkus pelaku untuk dimintai keterangan di Polsek Pasar Minggu. Sedangkan Fitria langsung mendapatkan trauma healing bersama keluarganya. Penculikan dan pembunuhan anak di Makassar. Kasus ini sendiri merupakan kasus yang paling sadis yang terjadi di Makassar. Hanya karena ingin cepat kaya tanpa kerja keras, dua orang pemuda menculik dan membunuh anak yang berusia 11 tahun. Penculikan serta pembunuhan ini dilakukan karena para tersangka ingin menjual organ tubuh si korban. Mereka terbuai oleh situs jual beli organ tubuh manusia di luar negeri dalam sebuah website bernama Yandex. Ceritanya, pada awal Desember, Ade berselancar di internet dan menemukan situs Yandex yang menerima transaksi jual beli organ tubuh manusia. Ade pun mulai mempelajari cara bertransaksi di situs tersebut. Dan tergiur akan mendapatkan uang yang cepat, ia pun terobsesi untuk melakukan aksinya. Kemudian, Ade mengajak AR untuk mencari calon korbannya. Pada tanggal 8 Januari 2023, Ade dan AR akhirnya bertemu dengan Muhammad Fadri Sadewa di sebuah minimarket. Dan dengan iming-iming uang 50.000, korban pun mau diajak ke rumah tersangka. Sesampai di rumah pelaku, Ade dan AR melakukan aksinya membunuh korbannya dengan cara mencekik dan membenturkan kepalanya ke tembok hingga tewas.
AR dan AD kemudian diringkus oleh pihak kepolisian pada 9 Januari 2023 berdasarkan rekaman CCTV di beberapa lokasi. Keduanya ditangkap dan dibawa ke Polsek Panakukang, Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penculikan anak di Semarang. WD, anak laki-laki yang berusia 8 tahun diculik oleh tersangka berinisial S. Mulanya, cara pelaku menculik WD dengan mengajak ngobrol orang tuanya. Basa-basi yang dilakukan oleh S adalah menawarkan membawakan barang rongsokan. Setelah itu, pelaku meminjam motor korban untuk digunakan mengangkut barang rongsokan tadi. Menurut keterangan orang tua WD, dia seperti kena gendam saat berbicara dengan tersangka dan mengiyakan saat tersangka meminjam sepeda motornya. Setelah memperoleh izin, S langsung membawa kabur motor korban sekaligus menculik anaknya. Menurut keterangan orang tua WD, dia mengetahui kejadian itu, tapi dia mengaku saat itu kesadarannya seperti dihipnotis oleh tersangka. Baru sekitar 15 menit kemudian, dia tersadar bahwa pelaku telah membawa motor beserta anaknya pergi. Pada tanggal 11 Januari 2023, WD ditemukan di Pasar Waru, Semarang dengan keadaan yang sudah lemas. Polisi berhasil meringkus pelaku penculikan dan membawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Penculikan anak di Bangka, Sulawesi. Hafisa, bocah berusia 8 tahun, dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Sebelumnya, Hafisa ini sedang bermain lato-lato di depan rumahnya. Kemudian, tersangka berinisial P yang merupakan tetangga korban mengajak korban Hafisa untuk pergi naik motor. Korban pun menuruti ajakan tersangka P. Awal mula, tersangka akan mengajak ke sebuah tempat pemancingan, namun niatnya diurungkan dan mereka pun pergi ke kawasan perkebunan sawit. Disitulah tersangka menghabisi korban dengan mengikat kedua tangan dan kaki korban. Kemudian pelaku memukul korban dengan sebuah batang kayu hingga meninggal. Tak sampai di situ, tersangka juga menyayat tubuh korban dengan sebuah pisau cutter untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa. Setelah itu, tersangka menghubungi orang tua korban dengan nomor HP yang barusan dia beli agar tidak ketahuan identitasnya. Dia meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah kepada orang tua korban. Tersangka juga menghubungi ketua RT akan penculikan dan pemerasan tersebut. Korban sendiri dilaporkan hilang oleh pihak keluarga selama 4 hari. Akhirnya, keluarga korban dan ketua RT melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Dan tersangka berhasil diringkus dari pelacakan nomor ponsel yang dipakai pelaku untuk meminta uang tebusan. Korban sendiri ditemukan di kawasan perkebunan sawit dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisinya sudah susah dikenali karena wajahnya sudah membusuk dan dipenuhi luka sayatan. Dan dikabarkan beberapa organ dalam tubuhnya sudah hilang. Kasus penculikan ibu muda di Surabaya. Kasus penculikan kali ini dialami oleh seorang ibu muda asal Surabaya. Korban bernama Ana. Dia bukan hanya jadi korban penculikan saja, tapi dia juga jadi korban perampokan dan pemerasan. Berdasarkan informasi yang didapat, korban bernama Ana sebelumnya ditipu dengan diberi kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan di kawasan Bungur Asih, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Ia pun diminta oleh si penelpon menjemput suaminya di lokasi kejadian. Mendapat kabar itu, Ana tidak langsung mempercayainya. Dia mencoba menghubungi suaminya lewat telepon. Namun, beberapa kali ditelepon, suaminya tidak merespon. Mulailah Ana panik dan mempercayai kabar dari si penelpon asing tadi. Dia pun bermasuk pergi ke tempat kejadian, di mana suaminya dikabarkan kecelakaan oleh si penelpon asing itu. Sempat dia berpamitan ke ibunya, lalu pergi naik ojek online. Suami Ana sendiri bekerja di pusat perbelanjaan di wilayah Surabaya Barat. Pada saat pelaku menelepon, suami Ana belum pulang bekerja. Pihak keluarga baru menyadari peristiwa penipuan tersebut ketika malam itu juga suami Ana pulang kerja dan tidak terlibat kecelakaan. Nah, sesampainya Ana di Bungur Asih, pelaku langsung memasukkan Ana ke dalam minibus Elf warna hitam yang tidak diketahui nomor platnya. Dan ternyata di dalam mobil sudah ada 3 wanita lain yang juga menjadi korban penculikan. Para pelaku berjumlah 4 orang, laki-laki semua, dan salah satu pelaku berlogat bahasa Jawa. Pelaku lalu meminta barang berharga para korbannya seperti perhiasan, handphone, dan menguras rekening via m-banking. Para tersangka juga menyuruh korbannya meminta keluarganya untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening salah satu pelaku.
Pelaku juga sempat memfoto wajah dan kartu tanda penduduk para korban. Saat itu uang di rekening Ana nggak begitu banyak, tapi rekening ketiga korban lainnya dikuras sampai habis oleh para tersangka. Pelaku saat itu juga meminta uang tebusan ke keluarga Ana. Mereka meminta keluarganya untuk mentransfer uang sebesar 1,8 juta. Kalau tidak mengirim, korban mau dikirim ke luar negeri. Menurut cerita Ana, ada korban yang dibebaskan setelah keluarganya mengirim sejumlah uang yang diminta komplotan pelaku. Sedangkan Ana sendiri belum dibebaskan karena keluarganya belum mengirim uang tebusannya. Selama disekap dalam mobil, Ana berhasil mengabarkan lokasi keberadaannya melalui fitur shell lock di ponsel yang lain. Kebetulan Ana membawa 2 ponsel, dan yang diambil komplotan pelaku hanya 1. Lokasi pertama yang ditunjukkan shell lock ponsel Ana adalah di wilayah Osowilangon, kemudian di Lamongan, lalu berpindah lagi ke wilayah Tuban. Mendapati Ana jadi korban penculikan, suaminya melaporkan kejadian itu ke Polsek Asemrowo, lalu ke Polsek Perak. Namun dari pihak kepolisian menyuruh suaminya kembali besoknya dan menunggu 1 kali 24 jam. Karena merasa tidak ada solusi dari kepolisian, suami Ana memutuskan untuk mencari sendiri keberadaan istrinya. Suaminya mengejar naik sepeda motor, sedangkan kakak Ana yang bernama Dwi mengejar menggunakan mobil. Saat itu suami Ana menduga kendaraan pelaku akan membawa istrinya ke arah Semarang. Lalu dia menyuruh kakak iparnya bernama Dwi untuk memotong arus lewat jalan tol. Rupanya kendaraan pelaku berhasil lolos dan selok terakhir Ana berada di tol Jakarta dan bergerak kembali ke arah Pemalang, Jawa Tengah. Terjadilah kejar-kejaran antara suami Ana dan para penculik. Mobil tersangka sempat bertemu dengan suami Ana di wilayah Pekalongan saat mereka hampir menuju ke Jakarta. Namun mereka langsung putar balik ke arah Pemalang. Dwi dan suami Ana mengikuti salon Ana yang bergerak terus, dan posisi mobil tersangka jaraknya selalu 20 km di depan motor suami Ana. Mereka terlihat keluar masuk tol. Namun pada hari Sabtu sekitar jam 7 malam mereka kehilangan jejak mobil penculiknya. Sementara itu kondisi Ana masih tertekan dan panik di dalam mobil para penculik. Namun dia berhasil kabur dari para penculiknya saat Ana meminta ke toilet di SPBU terdekat. Waktu di toilet, dia lari ke arah jalan raya dan langsung naik ke bus yang kebetulan lewat. Waktu itu dia tidak tahu lokasinya ada di mana. Setelah itu Ana turun di Kampung Rambutan dan dia mengabari suaminya. Karena posisi suaminya masih di Pekalongan, suaminya meminta temannya yang di Bogor untuk menjemput Ana. Menurut informasi dari kakak Ana yang bernama Dwi, kondisi Ana masih syok sehingga belum bisa menjawab semua pertanyaan. Selain itu, pihak kepolisian juga belum bisa mendapat keterangan dari Ana selaku korban kejahatan. Dari pengakuan Dwi, kakak korban, jika Ana saat ini mengalami trauma pasca kejadian dugaan penculikan itu. Nah, itu guys, kasus penculikan yang terjadi beberapa bulan yang lalu di berbagai kota di Indonesia. Ada pelaku yang sudah berhasil diringkus, ada juga yang belum tertangkap. Kita patut waspada dan selalu berhati-hati terhadap modus-modus para pelaku ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat terhindar dari kejahatan para pelaku penculikan. Demikian video kali ini dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.